bab 532 sampai 533. Seluruh stadion menjadi sunyi hingga ke tingkat yang ekstrim. Mata Gustav menyapu ke beberapa arah dan dia menyadari bahwa orang-orang itu sama sekali tidak berniat untuk bergerak. Bahkan tatapan mereka menunjukkan sedikit kebengisan. Saat ini, Gustav tersenyum. Tampaknya para ahli yang seharusnya menjaga panggung bela diri ini memang tidak pernah berencana untuk tampil. Betapa konyolnya para penjaga panggung bela diri ini. Mereka berpikir mereka bisa memegang aturan dari atas, benar-benar menggelikan. Gustav tidak tahu apa yang membuat mereka melanggar prinsip mereka. Mungkin itu ada hubungannya dengan sistem dan jaringan di Tiongkok yang memang memiliki masalah. Ketika mengingat peristiwa di Gunung Qinling dan juga tindakan licik yang dilakukan oleh Biro Seni Bela Diri Tiongkok terhadap Bai Li Xiong, dan sekarang ditambah dengan apa yang ada di depan matanya, Gustav pun akhirnya mengerti. Dia tidak bisa mengandalkan apa yang disebut kekuatan resmi itu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Salah satu tetua aliansi darah melihat bahwa Gustav tampaknya ingin meminta bantuan dari kekuatan tersembunyi itu. Dia tertawa. Gustav, apakah kau tidak tahu bahwa di dunia ini segalanya berkaitan dengan keuntungan? Kau pikir siapa yang bisa memberi mereka keuntungan lebih besar? Kau atau aliansi darah kami? Aliansi darah kami bisa memberikan mereka sumber daya kultivasi tanpa batas. Sementara kau, apa yang bisa kau tawarkan? Kau terlalu naif. Tetua itu tertawa dengan suara seram, seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Aliansi darah tidak pernah berpegang kalau tidak yakin akan menang. Mata Gustav sedikit menyipit. Ternyata aliansi darah telah menggunakan beberapa sumber daya untuk membeli orang-orang ini, atau mungkin seluruh stadion ini telah berada di bawah kendali mereka. Baik Lin Juelong menang atau kalah, bagi mereka hasilnya harus tetap sama. Gustav mulai merasa penasaran dengan aliansi darah ini. Penjara hantu ditambah dengan kemampuan mereka mengendalikan panggung seni bela diri ini sudah cukup untuk membuktikan kalau aliansi darah ini bukanlah organisasi biasa. Dia melirik ke sekeliling dan mendapati Bai Li Xiong sudah tidak ada di sana. Orang-orang di sekitar nomor 1 juga menghilang. Situasi ini lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Tetua aliansi darah itu tampaknya bisa membaca pikiran Gustav. Dia lalu menyeringai dan berkata, "Jangan repot-repot mencarinya. Ada masalah di perbatasan Tiongkok, dan itu bukan masalah kecil. Bai Li Xiong dan pemimpin itu seharusnya tidak punya waktu untuk mengurus hidup atau matimu. Bahkan, kalaupun mereka ingin, itu sudah terlambat. Kalau aku jadi kau, lebih baik aku pikirkan bagaimana cara untuk bertahan hidup. Dan jangan andalkan keluarga atau kekuatan yang menonton ini. Mereka tidak akan membantumu. Atau lebih tepatnya, mereka memang tidak akan bisa membantumu." Saat ini, di tengah perubahan mendadak ini, orang-orang itu masih duduk di tempat masing-masing. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Meskipun ada beberapa yang terlihat terkejut, namun keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi sikap menerima. Mereka sangat sadar kalau Gustav tidak mati hari ini, situasi di Tiongkok pasti akan bergejolak. Bagi mereka, hal itu hanya akan membawa kerugian. Tidak ada untungnya sedikit pun bagi mereka. Hasil terbaik bagi mereka adalah Gustav menghilang dari dunia ini. Tetua aliansi darah berkata dengan nada santai, "Anak muda, aliansi darah kami hanya memberimu satu pilihan. Berlutut, lalu serahkan semua rahasia dari seni bela dirimu, termasuk apapun yang kau dapatkan dari Gunung Qinling. Kau berada di dalam sana selama 2 hari. Tidak mungkin kau keluar dengan tangan kosong, bukan?" Nada suaranya penuh rasa superioritas. Seolah-olah dia sudah yakin akan jawaban Gustav. Gustav tidak menjawab.
Dengan sudut matanya, dia melirik ke arah ibunya dan Stella serta yang lainnya. Tidak ada bahaya yang mengancam mereka saat ini. Kemudian pandangannya beralih ke tetua aliansi darah itu dan dia berkata, "Kau menyuruhku berlutut. Kau yakin kau punya kualifikasi untuk itu?" Tetua aliansi darah itu baru hendak berbicara, tetapi He Guo Wang tiba-tiba melangkah maju dan berbicara dengan nada dingin. "Gustav, apakah kau belum mengerti situasinya? Kedua orang terhormat ini memintamu berlutut. Itu adalah kehormatan bagimu. Cepat berlutut sekarang juga. Dan juga, apakah kau tidak tahu bahwa seluruh stadion ini sudah berada di bawah kendali kami? Ibumu, wanitamu, dan dirimu sendiri. Jangan berharap kalian bisa keluar dari sini." He Guo Wang bertepuk tangan dan seketika terdengar langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ahli dengan aura yang kuat membanjiri stadion dan langsung menutup semua pintu masuk. Kekuatan ini memang disiapkan untuk menghadapi Gustav. He Guangwang bahkan telah bekerja sama dengan sebagian besar keluarga terkemuka di Tiongkok. Mereka tidak berniat membiarkan Gustav keluar hidup-hidup. Bahkan tanpa kehadiran ahli aliansi darah, hasilnya akan tetap sama. Tetua aliansi darah berkata dengan suara dingin, "Anak muda, tampaknya kau benar-benar tidak diinginkan di sini. Semua orang ingin kau mati." Setelah melakukan semua ini, He Guo Wang mendekati tetua aliansi darah dengan sikap menunduk. Dia menyatakan dengan nada merendah, "Tuan, kekuatan kami mungkin tidak sekuat aliansi darah, tetapi ini tetaplah sebuah kekuatan. Aku berharap Tuan tidak keberatan." Saat ini He Guo Wang benar-benar tampak seperti anjing. Tetua aliansi darah itu mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada He Guo Wang. Di matanya, anjing seperti ini tidak layak mendapat perhatian. Namun situasi di depan Gustav memang sangat tidak menguntungkan. Merasa terhina oleh ketidakpedulian tetua aliansi darah, He Guo Wang berseru, "Semua orang, tangkap wanita-wanita itu juga." Kata-kata Gustav jatuh dengan nada dingin. "Kau terlalu banyak bicara." Naga memiliki sisik terbalik. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Dan He Guo Wang sudah menyentuh sisik terbalik miliknya. Sebuah kilatan cahaya Gustav muncul di tangan Gustav. Anak panah pelum darah berkelebat. Kecepatannya sangat cepat. Begitu cepat hingga tetua aliansi darah pun tidak sempat bereaksi. Anak panah pelum darah menembus alis He Guo Wang dan membuatnya jatuh dalam genangan darah. Tidak ada yang menyangka, dalam situasi yang begitu tidak menguntungkan, Gustav masih saja berani membunuh. Namun, 100 ahli itu tidak berhenti hanya karena kematian He Guo Wang. Mereka tetap bergerak menuju Jiang Meirong dan yang lainnya. Jiang Meirong, Stella, Margaret, dan Zuya segera mengerahkan energi sejati mereka. Mereka memiliki kemampuan bela diri. Setidaknya, mereka tidak akan menjadi beban bagi Gustav. Selain mereka, semua orang di tempat itu hanya menonton dengan mata dingin. Ini adalah suatu kebengisan masyarakat. Bahkan keluarga Jiang pun bersikap demikian. Selain satu orang, Jiang Jianfeng tiba-tiba melesat ke depan. Dia berdiri di depan Jiang Meirong dengan pedang yang terangkat. Dia menatap tajam pada semua orang. "Siapapun yang berani melangkah selangkah saja, pasti akan mati." Melihat Jiang Jianfeng tampil, sebuah senyuman muncul di sudut bibir Gustav. Tidak ada yang menyadari bahwa senyuman di bibirnya itu adalah senyum penuh keyakinan. Yang mengejutkan semua orang, dalam situasi yang jelas-jelas tidak menguntungkan ini, Gustav justru berteriak, "Istana Kegelapan, dengarkan perintahku. Habisi mereka semua. Jangan beri mereka kesempatan. Bunuh semuanya. Tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup." Istana Kegelapan? Semua orang terkejut. Para ahli yang berjaga di pintu tiba-tiba meledak. Beberapa pintu masuk langsung hancur
dan bayangan-bayangan gelap mengalir masuk dengan jumlah yang tak terhitung banyaknya. Bayangan-bayangan itu bergerak sangat cepat. Dimanapun mereka muncul, hanya ada pembantaian dan kematian. Istana kegelapan sudah datang. Gustav tidak pernah berperang tanpa persiapan. Kekuatan dari istana kegelapan ini selalu dia simpan di balik bayangan dan tidak pernah digunakan. Istana kegelapan dan istana Plum Darah telah bergabung. Demi hari ini, Gustav telah memberi mereka pil obat dan seni bela diri, sehingga membuat mereka semakin kuat. Orang-orang ini mungkin tidak bisa melawan ahli puncak atau kedua tetua aliansi darah di depannya, tetapi untuk menghadapi kekuatan-kekuatan dari keluarga dan kekuatan yang mengancamnya, mereka lebih dari cukup. Istana kegelapan hanya tahu satu hal, membunuh, tidak ada yang lain. Perubahan mendadak ini membuat semua orang terkejut. Bayangan-bayangan hitam berkeliaran di antara kerumunan. Terdengar jeritan demi jeritan. Orang-orang ini sangat terlatih. Mereka bahkan bisa menggunakan formasi untuk membunuh. Mereka tak terkalahkan. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya 20 detik, tanah sudah penuh dengan mayat. Pasukan yang dikumpulkan oleh keluarga He dan berbagai keluarga lain untuk menghalangi Gustav, semuanya sudah dibantai. Seluruh stadion berubah menjadi lautan darah. Puluhan elit dari Istana Kegelapan dan Istana Plum Darah berdiri teguh menjaga Jiang Meirong dan yang lainnya. Mereka membentuk lingkaran pelindung yang kokoh, seperti baju sirah. Kalau seseorang ingin menyentuh Jiang Meirong dan yang lainnya, mereka harus melangkahi mayat para ahli Istana Kegelapan ini terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Ye Lingtian dan Lu Lingfeng melangkah maju. Mereka berdiri di hadapan Gustav, lalu langsung berlutut. Ye Lingtian berkata, Ye Lingtian memberi hormat kepada Tuan Istana. Lu Lingfeng juga berkata, Lu Lingfeng memberi hormat kepada Tuan Istana. Kemudian 100 orang lainnya juga berlutut dan terdengar raungan dahsyat yang menggema. Kami memberi hormat kepada Tuan Istana. Salam kepada Tuan Istana. Teriakan marah menggema dari para prajurit Istana Kegelapan. Mereka melepaskan niat membunuh yang tak terhingga. Mereka telah bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama, hanya untuk menunjukkan nilai mereka pada hari ini. Saat sang Tuan Istana dalam kesulitan, bagaimana mungkin mereka tidak datang untuk menyelamatkan? Dengan aura kuat yang terpadu, dua bayangan muncul di atas kepala mereka. Satu bayangan berupa bunga plum raksasa yang seolah-olah terbentuk dari darah segar, dan bayangan lainnya adalah seekor naga hitam sepanjang ratusan kaki yang melingkar di langit. Fenomena aneh ini hampir menutupi seluruh stadion dan menciptakan kekuatan gelap gulita yang penuh ketakutan. Keheningan meliputi kerumunan. Awalnya mereka berpikir bahwa Gustav dan para wanita tersebut akan berada dalam bahaya yang tak terhindarkan. Namun siapa sangka bahwa pasukan dengan niat membunuh luar biasa ini tiba-tiba muncul dari udara kosong. Pasukan ini berjumlah 100 orang. Mereka memenuhi sekitar stadion, memancarkan aura yang sangat brutal dan berdarah. Lebih penting lagi, kelompok ini ternyata tunduk kepada pemuda dingin dan angkuh itu. Tuan Istana, mereka benar-benar memanggilnya Tuan Istana. Situasi yang tadinya kacau balau kini langsung ditundukkan oleh pasukan Istana Kegelapan milik Gustav. Pemandangan ini menggemparkan hati semua orang yang hadir. Mereka yang tadinya berencana mengejek Gustav, kini bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa menatap Gustav dengan tajam sambil berusaha mencari tahu bagaimana Gustav bisa melakukan semua ini. He Shenghai yang telah kehilangan cucu dan anaknya berharap melihat kematian Gustav untuk membalas dendam. Tapi kini dia terkejut ketika menyadari bahwa rencananya hancur berantakan. Saat ini wajah He Shenghai memerah oleh amarah. Tiba-tiba seorang tetua di sampingnya melihat sesuatu dan berseru, "Tuan, itu bunga plum darah. Prajurit di bawah bayangan itu adalah dari Istana Plum Darah.
organisasi pembunuh nomor 1 di Tiongkok. Mata He Seng-hai menyipit mendengar nama istana Plum Darah. Dia menatap tetua di sampingnya dan bertanya, "Kau yakin?" Tetua itu berkata, "Tuan, aku yakin. Salah satu pembunuh di sana pernah dipekerjakan oleh keluarga kami. Aku pernah berurusan dengannya, jadi aku tidak mungkin salah." Ekspresi He Seng-hai menjadi serius ketika mendengar kata-kata itu. Di hadapan mereka sekarang bukan hanya ada istana Plum Darah, tetapi juga ada kekuatan naga hitam di atas kepala mereka yang tidak bisa diremehkan. Siapa sebenarnya Gustav ini hingga bisa memegang kendali atas kekuatan semacam ini? Sebagian besar kekuatan di tempat itu mengenali bunga Plum Darah, jadi mereka tahu bahwa para prajurit yang menundukkan kelompok kuat itu adalah dari istana Plum Darah. Penatua Jiang, Jiang Jianfeng, dan semua orang yang hadir menahan nafas. Mereka tiba-tiba teringat sesuatu dan segalanya seakan menjadi jelas. Istana Plum Darah sudah berdiri di Tiongkok selama bertahun-tahun sebagai organisasi pembunuh nomor 1 yang tak tertandingi. Namun, baru-baru ini Istana Plum Darah tiba-tiba menghentikan semua misi pembunuhan mereka. Itu sangat tidak masuk akal. Bahkan situs resmi mereka ditutup dan mereka mengumumkan pembentukan Istana Kegelapan. Langkah-langkah ini membuat keluarga-keluarga di Cina menjadi bingung. Tadinya mereka mengira itu adalah reformasi internal Istana Plum Darah, namun ternyata bukan. Semua perubahan di Istana Plum Darah ini terjadi karena seorang pemuda, yaitu Gustav Ye. Apakah mungkin Gustav telah menundukkan Istana Plum Darah dan bahkan menjadikannya sebagai kekuatannya sendiri? Tapi bagaimana dia bisa menaklukkan sekelompok orang itu? Semua orang memiliki pertanyaan di dalam hati mereka, tetapi kenyataan yang ada di depan mereka menunjukkan bahwa dengan pasukan 100 prajurit ini, semuanya sudah cukup. Tuan Jiang memandang satu demi satu sosok yang berlutut. Dia menghela nafas panjang. Langkah ini benar-benar salah. Anak durhaka yang selalu kuanggap remeh itu, sekarang mungkin akan berubah menjadi naga di hadapan badai. Desahan panjang mengungkapkan penyesalan dan ketidakberdayaan di dalam hati Tuan Jiang. Gustav melihat ke belakang, ke arah Ye Ling Tian, Lu Ling Feng, dan para prajurit Istana Kegelapan, lalu melambaikan tangannya. "Berdirilah!" Terdengar seruan suara secara serempak menggema, "Baik, Tuan Istana." Para prajurit Istana Kegelapan berdiri tegak. Mereka memegang senjata mereka yang masih meneteskan darah dengan tatapan yang ganas. Gustav memberikan perintah, "Lu Ling Feng, lindungi ibu dan teman-temanku keluar dari sini. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh saja tanpa ampun." Bagi Gustav, saat ini keselamatan di sekitarnya lebih penting daripada apapun. Meskipun 100 prajurit Istana Kegelapan ini sangat kuat, tetapi kedua tetua dari aliansi darah juga tidak bisa diremehkan. Apalagi beberapa ahli di kegelapan mungkin memiliki niat yang tidak diketahui. Kalau mereka tetap tidak terlibat, itu akan lebih baik. Namun kalau mereka menyerang, itu akan menjadi bencana. Lu Ling Feng berseru, "Baik, Tuan Istana." Kemudian, dia melangkah menuju Jiang Meirong. Dia mengayunkan tangannya dan membawa 50 prajurit Istana Plum Darah untuk mengawal Jiang Meirong dan yang lainnya keluar. Tidak ada seorang pun yang berani menghalangi. Namun, saat Lu Ling Feng hendak mengawal mereka keluar, seorang tetua aliansi darah yang memegang kipas lipat berbicara, "Apakah aku sudah mengizinkan kalian pergi?" Di mata mereka, meskipun para wanita ini tidak seberharga Gustav, tetapi mereka tetap merupakan alat terbaik untuk mengancam Gustav. Dengan sifat Gustav, pasti akan sangat sulit untuk membuatnya menyerah. Tetapi kalau menggunakan wanita-wanita ini untuk mengancam Gustav, hasilnya akan berbeda. Tatapan Gustav berubah menjadi dingin, dan energi sejati dalam dantiannya berkumpul lebih banyak.
Dia melangkah maju. Yeling Tian dan banyak ahli istana kegelapan lainnya juga melangkah maju dan melepaskan niat membunuh. Hanya dengan satu kata dari Gustav, mereka pasti akan mengikuti sampai mati. Meskipun kedua tetua di depan mereka sangat kuat, mereka lebih baik mati berperang daripada mundur. Gustav menggenggam pedang pembunuh naga, lalu mengarahkannya ke lawan dan berbicara dengan tegas. Kau tidak berhak menyentuh orang-orangku. Tetua aliansi darah yang memegang kipas lipat mendengus dingin. Orang-orang ini mungkin ditakuti oleh keluarga-keluarga di Tiongkok. Tetapi bagiku, mereka hanya buang-buang tenaga. Anak muda, seranganmu di platform seni bela diri yang tadi itu pasti menguras banyak energi, bukan? Menurutmu, masih adakah kemungkinan bagimu untuk melawan sekarang? Senyuman dingin muncul di sudut bibir tetua aliansi darah. Dia telah melihat segalanya dengan jelas tadi. Pemuda ini sudah kehabisan energi sejatinya dan sekarang hanya berpura-pura kuat. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Gustav. Tatapan Gustav menyipit dan dia langsung berkata, Lu Lingfeng, antar mereka keluar. Kalau ada yang mencoba menghalangi, bunuh mereka. Berdiri di pintu, Lu Lingfeng tidak lagi ragu. Dia langsung bergerak menuju pintu keluar. Tetua aliansi darah mendengus dingin. Kemana kalian akan pergi, hah? Dia berubah menjadi bayangan kabur dan hampir berhasil menghentikan Lu Lingfeng. Namun Gustav sudah muncul di depannya. Pedang pembunuh naga merobek udara dan mengarah langsung ke titik vital lawannya. Tetua aliansi darah yang memegang kipas lipat itu menutup kipasnya dan ujung tajamnya langsung tiba-tiba muncul. Dia kemudian berkata kepada Gustav, kau masih ingin menghentikanku? Aku datang dari Gunung Kunlun. Kekuatanku cukup untuk menghancurkanmu. Kau ingin mati? Dalam sekejap ujung kipasnya berubah menjadi bilah tajam. Pedang pembunuh naga dan kipas lipat itu bertabrakan dan memercikkan bunga api. Gerakan gelombang energi menyebar ke segala arah, dan seketika kedua orang itu terpisah. Gustav mundur beberapa langkah. Tetua aliansi darah itu menunjukkan tatapan dingin. Lalu kipas lipat tajamnya sekali lagi mengarah ke leher Gustav. Dia berkata, anak muda, kau berada di tiket alam kopling dan masih berani menghalangiku? Kau benar-benar ingin mati? Kalau diberi 10 tahun lagi untuk berlatih, mungkin aku bukan tandinganmu, tapi sekarang kau harus tunduk padaku. Bilah itu mengiris udara, saking tajamnya, hingga bisa memotong rambut menjadi 2 bagian. Gustav tidak sedikit pun terpengaruh oleh bilah itu. Dia mengangkat lengannya ke samping dan pedang pembunuh naga kembali menangkis. Ledakan terdengar terus-menerus dari tanah dan bunga api memenuhi langit. Ki sejati yang tersisa di dantian Gustav terus-menerus menghilang. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan lawannya yang sangat kuat. Tetua aliansi darah ini setidaknya berada di atas tingkat 8 dari alam kopling, bahkan mungkin mencapai alam Yuan sejati. Gustav sama sekali tidak berani lengah. Sebuah serangan lagi, Gustav bisa dengan jelas merasakan lengan tangannya gemetar. Bahkan pedang pembunuh naga hampir terlepas lagi dari tangannya. Dengan teriakan marah, tetua aliansi darah itu langsung menyerang Gustav tanpa ragu-ragu. Bisa menahan begitu banyak seranganku? Sepertinya aku telah meremehkanmu. Aku memberimu kesempatan terakhir. Maukah kau menyerahkan barang-barang itu? Niat membunuh melesat kencang. Tetua aliansi darah itu seolah-olah berubah menjadi singa yang mengaum. Kali ini kekuatan kipas lipat di tangannya tidak berkurang dan bentrok dengan pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga langsung terlempar dan tubuh Gustav juga mundur beberapa langkah.
Kalau Gustav berada di puncak kekuatannya, mungkin dia masih punya peluang untuk bertarung. Tetapi tadi, niat pedang pemecah langit di atas panggung seni bela diri hampir membuatnya lemah tak tertahankan. Gustav sudah tidak bisa meminjamkan kekuatan dari makam reinkarnasi lagi. Melihat pemandangan ini, tetua aliansi darah yang memegang kipas lipat itu menyeringai dingin. "Anak muda, sekarang kau terlihat sangat sombong ya. Di mataku, kau tidak berbeda dengan semut." Dengan mengabaikan Gustav, tetua aliansi darah itu mengejar Lu Lingfeng. Namun dia belum melangkah beberapa langkah ketika dia menyadari bahwa keadaan di sekitarnya dan aura spiritual telah berubah total. Pemuda di belakangnya tampaknya dalam keadaan tidak biasa. Dengan cepat dia berbalik melihat Gustav dan mendapati bahwa jari-jari Gustav bergerak cepat. Detik berikutnya, sebuah simbol spiritual yang berkilauan langsung terbentuk. Tetua aliansi darah terkejut. "Ryun Roh? Anak ini ternyata menguasai Ryun Roh, dan simbol spiritual utama yang dipanggilnya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini tidak bagus." Tetua aliansi darah itu secara naluriah menyerbu menuju Gustav. Dia harus menghentikan Gustav. Namun sudah terlambat. Mata Gustav memerah. Niat membunuh tiba-tiba meledak dan naga darah menyerbu simbol spiritual utama. Seluruh stadion seolah-olah bergetar. Gustav berkata dengan dingin, "Aku sudah bilang kalau kau tidak berhak menyentuh orang-orangku. Kalau kau berani, meskipun aku terluka, aku akan membuatmu membayar harganya." Saat ucapan itu selesai, setetes darah esensial keluar dari telapak tangan Gustav. Darah esensial, simbol spiritual utama, dan bayangan naga darah. Ketiga kekuatan ini tiba-tiba menyatu. Kekuatan dan aura Gustav semakin meningkat. Meskipun harus membayar harga yang besar, dia ingin memanfaatkan Ryun Roh untuk menjatuhkan tetua itu. Gustav berteriak marah, "Apa itu aliansi darah? Lihat, aku akan menebasmu." Kemudian, Gustav melangkah maju beberapa langkah seperti raja yang turun. Keputusan tubuh ilusi Changlong bergerak di bawah kakinya, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan tetua aliansi darah. Tanpa pedang pembunuh naga, dengan hanya mengandalkan tinju dan tubuh saja itu sudah cukup. Tetua aliansi darah berkata, Anak sombong, sepertinya ada rahasia di tubuhmu. Ryun Roh jarang diketahui di Tiongkok. Kalau begitu, berlututlah di hadapanku." Tetua itu mencengkramkan kelima jarinya ke arah Gustav. Dia tidak berani membunuh Gustav, tetapi berusaha menahannya. Namun saat ini, Gustav seperti hantu. Bagaimana bisa dia ditahan? Di bawah teknik keputusan tubuh ilusi Changlong, Gustav menghindari serangan tetua aliansi darah. Dalam sekejap, dia mendekati tetua aliansi darah, lalu meremas kelima jarinya dan melancarkan sebuah pukulan. Dalam sekejap suara benturan berat terdengar, seperti dentuman gunung bertabrakan. Tetua aliansi darah itu terkejut. Dia tidak menyangka anak ini yang beberapa detik lalu tampak lemah, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Apakah ini kekuatan dari mantra Ryun Roh? Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Pukulan Gustav menghancurkan penghalang ki sejatinya. Suara patahan tulang yang tajam terdengar, dan wajah tetua aliansi darah itu seketika terpelintir. Bahunya yang kiri dipaksa menerima satu pukulan dari Gustav. Tulangnya hampir retak. Dia membuka mata lebar-lebar dan berteriak kesakitan dengan suara yang memilukan. Tubuhnya mundur 10 langkah. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia berseru, "Bagaimana ini mungkin?" Gustav tanpa ragu langsung melangkah maju, dan tempat di mana kakinya menyentuh tanah tiba-tiba membentuk lekukan. Terlihat betapa kuatnya kekuatannya. Angin kencang menyapu di sekitar. Gustav sangat menyadari bahwa kekuatan mantra Ryun Roh ini hanya bisa bertahan selama 5 menit. Kalau dalam 5 menit ini
dia tidak bisa menyelesaikan orang-orang ini, maka dia benar-benar akan berada dalam masalah. Dalam sekejap, sekali lagi, Gustav berada di depan tetua aliansi darah dan melancarkan satu pukulan. Dengan pukulan ini, seolah ada naga darah yang keluar dari tubuhnya, sangat mengerikan. Saat ini, tetua aliansi darah yang terbungkus dalam aura kematian hanya tersisa rasa tidak puas dan ketakutan di dalam hatinya. Melihat Gustav melancarkan satu pukulan lagi, dia sekali lagi bergerak mundur. Dia memperhatikan sesuatu dan tiba-tiba dia mencengkram leher He Seng Hai lalu melemparkannya. He Seng Hai sama sekali tidak menyangka kalau dia akan menjadi perisai bagi orang lain. Saat mencoba menstabilkan tubuhnya, pukulan Gustav sudah menghantamnya. Darah pun langsung menyembur dari mulutnya, dan dalam sekejap seluruh tubuh He Seng Hai terlempar seperti peluru meriam. Terlihat dengan mata telanjang, dadanya hancur, dan matanya seakan melotot keluar. Kekuatan benturan yang luar biasa langsung menghantamnya ke dinding. Tubuhnya langsung hancur, dan darah berceceran di mana-mana. 3 generasi keluarga He semuanya mati. Sebuah keluarga terkemuka pun akhirnya runtuh. Tetua aliansi darah itu merasa ada yang tidak beres. Dia segera berkata pada rekannya, "Biarkan saja Juelong pergi. Tangkap anak ini dulu. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar. Dan juga Lin Ao. Apakah kau tidak ingin membalas dendam untuk anakmu? Ayo, kita serang dia bersama-sama." Rekannya mengangguk setuju. Baiklah. Dalam sekejap, 2 tetua aliansi darah dan tetua keluarga Lin, yaitu Lin Ao, langsung menyerang Gustav. Angin kencang berdesir dengan cepat seperti kilat. Bayangan tangan memenuhi langit, lalu langsung menyerang bagian vital Gustav. Saat ini, tekanan pada Gustav tiba-tiba meningkat. 3 ahli tingkat atas yang telah berlatih selama puluhan tahun bekerja sama untuk melawan seorang anak berusia 20 tahun. Ini sungguh lelucon. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Gustav sekarang terlalu kuat. Angin telapak tangan bersiul, seperti angin badai, dan menyapu ke arah Gustav. Gustav berteriak, "Hari ini, meskipun aku harus mati, tapi kalian juga tidak akan lolos begitu saja." Menghadapi 3 orang yang begitu kuat, Gustav tidak takut. Tanpa ragu dia maju beberapa langkah ke depan. Naga darah keluar dari tubuhnya dan setiap serangan ditujukan ke ketiga orang itu. Dalam langkah berat, seluruh tubuh Gustav seperti kilat yang melesat menembus langit. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura darah. Matanya memerah dan setiap serangannya menggunakan kekuatan penuh. Tinju Luosa, tinju penghancur petir. Satu pukulan demi satu pukulan dilancarkan, mengguncang langit dan bumi. Ki sejati yang tak terhingga seolah-olah berkumpul menjadi lautan yang mengalir deras. Dalam sekejap, seluruh tubuh Gustav seolah berubah menjadi naga biru yang turun ke dunia untuk menyerang ketiga orang itu. Kedua tinju Gustav langsung bertabrakan dengan kekuatan ketiga orang itu. Guntur tiba-tiba bergema. Langit dan bumi tampak kehilangan warnanya. Angin kencang berputar, debu pun beterbangan. Dinding stadion mulai retak. Ketiga orang itu dipaksa mundur oleh Gustav. Sangat memalukan. Namun, Gustav juga memuntahkan darah. Saat ini, beberapa ahli dari keluarga terkemuka di Tiongkok saling bertatapan. Mereka bergegas keluar serempak dan menuju ke arah Gustav. Bagaimanapun juga, keberadaan Gustav yang melawan takdir ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, keluarga mereka akan selamanya tertindas dan hidup dalam bayang-bayang. Para ahli dari Istana Kegelapan bergegas maju sambil berkata, "Tuan Istana, kami akan membantumu." Ye Ling Tian juga ikut melompat ke dalam medan pertempuran. Pertempuran besar siap meletus. Melihat adegan ini,
keluarga-keluarga yang telah menyaksikan dari sekitar tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Siapa yang bisa menyangka seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun mampu membuat dunia seni bela diri Tiongkok bergejolak sedemikian rupa. Jiang Jianfeng telah mendekati penatua Jiang. Matanya terlihat serius dan tanpa peduli apakah dia akan menyinggung perasaan ayahnya atau tidak, dia langsung berkata, "Ayah, sekarang adalah saat Gustav membutuhkan bantuan kita. Kalau kita tidak turun tangan sekarang, semuanya benar-benar akan terlambat." Penatua Jiang menyipitkan matanya. Dia memang memiliki niat untuk bertindak, tetapi kalau dia benar-benar membantu Gustav, itu berarti menyinggung aliansi darah. Kalau mempertimbangkan semua keuntungan, ini hanya akan merugikan keluarga Jiang. Lebih baik tidak mengambil tindakan gegabah dan menunggu sambil mengamati situasi. Melihat penatua Jiang belum membuat keputusan, Jiang Jianfeng tidak ragu lagi dan langsung melompat menuju ke arah Gustav. Dia berencana untuk membantu Gustav. Seluruh stadion langsung dipenuhi dengan darah dan daging yang berserakan. Gelombang energi menghantam sekeliling seperti bilah tajam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa banyak ahli seni bela diri dari Tiongkok akan bertempur di sebuah stadion di ibu kota? Pada saat ini, dua orang tua kurus tiba-tiba melangkah ke atas arena seni bela diri dan berseru, "Semua orang, hentikan!" Suara mereka bergemuruh seperti guntur dan menggema ke segala arah. Kekuatan yang tidak terlihat menekan semuanya. Pada saat ini, semua orang berhenti bergerak. Pandangan mereka tertuju pada dua orang tua kurus yang berada di atas arena. Ketika mereka melihat liontin giok di pinggang orang tua tersebut, raut wajah mereka langsung berubah. Karena kedua orang tua ini ternyata adalah penjaga Tiongkok. Penjaga Tiongkok. Mereka adalah penjaga aturan di arena seni bela diri dan juga penjaga dunia seni bela diri Tiongkok. Dengan kekuatan luar biasa yang tak tertandingi, tidak ada yang berani meragukan mereka. Tidak mendengarkan perintah penjaga sama saja dengan mencari kematian. Pada saat semua orang berhenti, sebuah bayangan hitam bergerak dengan cepat. Teriakan marah bergema, "Pedang pembunuh naga, datanglah!" Dan pedang pembunuh naga pun dipastikan ada dalam genggaman Gustav. Lalu Gustav menebas ke arah tetua dari aliansi darah. Pedang itu diiringi gelombang naga darah, memancarkan niat membunuh, dan kekuatannya seperti badai yang menghancurkan segalanya. Mantranya hampir berakhir. 5 menit yang tersisa hampir habis, dan setelah itu akan sulit baginya untuk membunuh lawan. Gustav tentu tidak akan menyerah. Mengenai perintah penjaga Tiongkok, Gustav tidak terlalu mempedulikannya. Ketika ada yang melanggar aturan di arena, mereka diam saja. Sekarang mereka keluar. Apa artinya itu? Raut wajah tetua aliansi darah langsung berubah. Dia tidak menyangka kalau Gustav berani tidak memberi muka kepada penjaga Tiongkok. Dalam keadaan terdesak, dia mengeluarkan kipas lipat di tangannya. Kedua kekuatan itu tiba-tiba bertabrakan. Suara ledakan yang dalam pun bergema. Seluruh stadion tampak bergetar beberapa derajat. Kipas lipat di tangan tetua aliansi darah langsung hancur berkeping-keping. Selanjutnya, tubuh Gustav dengan cepat bergerak mundur. Tubuhnya bergoyang tidak stabil. Tetua aliansi darah merasakan mati rasa yang kuat di lengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Gelombang energi meledak. Tetua aliansi darah itu terlempar sejauh 10 meter lebih dan jatuh dengan keras ke tanah. Bahkan jeritan kesakitannya nyaris tidak terdengar. Dia terluka oleh bocah ini, dan yang paling penting, apakah bocah ini tidak takut mati? Bocah ini menggunakan mantra untuk memperkuat diri, dan meskipun dengan harga yang sangat mahal, bocah ini sangat ingin membunuhnya. Hati tetua aliansi darah dipenuhi dengan rasa frustrasi. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Darah segar terus mengalir dari mulutnya.
Tubuhnya terluka parah dan mustahil baginya untuk melanjutkan pertempuran. Namun, Gustav juga tidak dalam kondisi baik. Kekuatan jimatnya telah sepenuhnya lenyap. Nafasnya sangat lemah. Dia mundur selangkah, lalu duduk terjatuh. Dia bersandar di sudut dinding dengan terengah-engah. Seluruh tubuhnya hampir basah kuyup. Keringat mengaburkan pandangannya. Serangan ini sudah mencapai batas kemampuannya. Seluruh tempat terdiam. Mata yang tak terhitung jumlahnya memandang Gustav dengan penuh rasa simpati. Karena wajah dua orang penjaga Tiongkok yang ada di atas arena seni bela diri itu kini tampak gelap. Siapa yang bisa menyangka kalau perintah mereka bisa diabaikan oleh seorang seniman bela diri Tiongkok? Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian jubah hitam, melangkah ke depan. Dia menatap Gustav dengan tajam dan berkata, seperti semut yang menggoyang pohon, tidak tahu diri. Perintahku berani kau abaikan? Kau hanya cari mati. Rasakan tamparanku ini. Penjaga Tiongkok itu menggerakkan lengannya dan telapak tangan virtual segera meluncur ke arah Gustav. Ye Lingtian yang menyadari kelemahan Gustav tanpa ragu melompat di depannya sambil berteriak, "Tuan Istana!" Pada saat yang sama dia mengayunkan pedangnya ke arah telapak tangan virtual itu. Telapak tangan virtual itu tidak terbelah. Serangan penjaga Tiongkok bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seniman bela diri biasa. Para penjaga Tiongkok ini hampir berada di atas dunia seni bela diri Tiongkok. Bahkan orang nomor satu pun harus memberi mereka wajah. Ye Lingtian memuntahkan darah segar, lalu tubuhnya terlempar keras ke dinding. Seketika tanah tenggelam di bawah kekuatan dahsyat, menciptakan lubang besar. Gelombang energi meledak di udara sekitar, membuat ruang seolah beriak sedikit. Pelindung itu memandang Ye Lingtian dari atas dengan sikap sombong. Hanya seekor anjing, benar-benar berpikir bisa melindungi tuannya. Di mataku, membunuhmu sama seperti membunuh semut. Sebenarnya dia tidak ingin bertindak, tetapi pertempuran di arena telah berkembang menjadi perang skala besar. Kalau dia tidak bertindak, Tiongkok akan kacau. Penjaga Tiongkok itu berkata, "Apakah kau menyerah?" Ye Lingtian mendengus sambil menghapus darah dari sudut mulutnya. "Meskipun aku hanya seekor anjing, itu lebih baik daripada orang sepertimu yang berpura-pura suci. Bukankah sebagai pelindung Tiongkok, kau seharusnya berada di atas aturan? Sungguh lucu. Di mataku, meskipun mati, aku hanya tunduk pada satu orang, yaitu ketua." Penjaga Tiongkok itu tidak menyangka akan dihina seperti itu. Matanya menjadi dingin dan dia berkata, "Sebagai penjaga Tiongkok, bukan kau, anak kecil, yang bisa menilai." Penjaga Tiongkok itu baru saja ingin melepaskan kekuatan untuk membunuh Ye Lingtian, tetapi suara tawa keras terdengar. Di bawah gelak tawa itu banyak pandangan tertuju ke arahnya. Seorang pemuda terlihat berdiri dengan susah payah dan melindungi Ye Lingtian di belakangnya. Tiba-tiba tawa itu berhenti. Gustav mengangkat kepalanya, matanya bersinar. Jenis tatapan apa itu? Dingin, tanpa emosi, penuh dengan niat membunuh, dan tak kenal takut. Tanpa sedikit pun emosi manusia. Seperti dewa sejati dari zaman purba. Gustav berkata, "Dia adalah saudaraku, bukan anjing. Kau tidak pantas menghinanya. Menurutku, kau bahkan tidak lebih baik daripada seekor anjing. Setidaknya beberapa anjing tahu yang benar dan salah, tetapi kau tidak bisa membedakannya. Kau hanya peduli pada kepentingan. Kau adalah penjaga Tiongkok, dihormati dan disegani banyak orang. Tetapi di mataku, kau hanyalah binatang yang paling hina." Ada kehinaan di arena. Seluruh dunia seolah-olah tiba-tiba diam. Semua orang yang hadir seperti berubah menjadi batu. Wajah mereka penuh keterkejutan, seperti melihat hantu. Siapa yang bisa menyangka kalau ada seseorang yang berani menghina penjaga Tiongkok? Orang-orang ini adalah penjaga dunia seni bela diri Tiongkok.
tak ada yang berani menentang mereka. Namun saat ini, Gustav secara langsung melawan mereka, bahkan mengatakan mereka tidak lebih baik dari seekor anjing, binatang rendah yang paling hina. Bocah ini benar-benar berani bicara seperti itu. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini. Untuk kisah Leon Wood season kedua saat ini ada di aplikasi Karya Karsa seperti tampilan ini. Terima kasih. Salam Cotokon Ro Pisang Ijo.